kurang lebih codingannya seperti ini. Kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Arduino ID. Apakah lampu ini akan menyala atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Faiz dari Sekolah UPT SMA Negeri 10 Loh Utara, kelas 12. Nah, jadi beberapa minggu lalu, guru fisika kami yaitu Bu Sri Hartati memberikan kami tugas dengan tema teknologi digital. Nah, jadi kami memutuskan untuk membuat clap hand sensor atau bisa disebut juga lampu dengan sensor tepuk. Nah, jadi kami akan memperlihatkan hasil karya kami. Nah, di sini bahan-bahan atau komponen yang kami gunakan ada sensor suara, Arduino Nano, modul relay, breadboard, kabel jumper, kabel USB, kabel stiker, dan juga lampu tentunya. Jadi, ketika kita bertepuk tangan, akan terjadi getaran pada udara. Nah, itulah yang disebut dengan gelombang suara. Nah, di sini pada modul sensor suara terdapat mikrofon kecil. Nah, fungsinya yaitu mengubah getaran suara tadi menjadi sinyal listrik kecil. Nah, jadi prosesnya yaitu gelombang suara tadi akan menekan diafragma pada mikrofon, yang kemudian diafragma tadi akan bergetar dan menghasilkan sinyal listrik kecil. Nah, sinyal dari mikrofon yang sangat kecil tadi akan diperkuat oleh amplifier dan komparator. Nah, jadi amplifier nanti akan memperkuat sinyalnya, lalu komparator nanti akan membandingkan sinyal dengan batas tertentu atau bisa kita sebut threshold. Nah, batas ini bisa kita atur pada kotak biru kecil pada sensor suara. Nah, ini terdapat skrup kecil di sini, kita bisa putar ke kanan atau ke kiri untuk mengatur seberapa sensitif sensor suaranya akan menangkap suara. Nah, jadi cara kerjanya, jika suara yang dihasilkan dari tepukan tangan tadi cukup besar atau melewati batas dari yang telah kita tentukan, maka outputnya akan membaca high atau terdapat suara. Begitu juga sebaliknya, jika suara yang dihasilkan dari tepukan tangan tadi tidak cukup besar atau tidak melewati batas yang telah kita tentukan, maka tidak akan terbaca sinyal atau low. Nah, jadi sinyal yang telah diperkuat tadi akan dikirim ke Arduino Nano melalui kabel jumper. Nah, jadi Arduino Nano nanti akan hanya memiliki atau menerima dua kemungkinan saja, yaitu high atau 1 apabila terdapat suara, atau low atau 0 jika tidak ada suara atau sinyal yang dikirim melalui kabel jumper ini. Nah, jadi ketika Arduino Nano ini membaca high, maka programnya akan melakukan count plus plus. Artinya ketika tepukan pertama nanti lampunya akan mati. Lalu pada tepukan kedua lampu akan menyala. Nah, setelah itu hitungan tersebut akan di reset. Nah, itu bisa disebut dengan logika counter atau toggle. Nah, jadi ketika kondisi program telah terpenuhi, nanti Arduino Nano akan mengirimkan sinyal ke modul relay dan mengontrol relay untuk memindahkan kontak arus listrik, yang alhasil arus listrik nanti dapat menuju ke lampu dan lampu akhirnya dapat menyala. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu. Oh ya, di sini juga selain kita harus memberikan suplai listrik ke lampu melalui kabel stiker, kita juga harus memberikan suplai listrik ke Arduino Nano melalui kabel USB. Nah, jadi jika Arduino Nano ini tidak diberikan suplai listrik, maka Arduino ini tidak akan bekerja. Nah, jadi sebelum Arduino Nano ini dapat kita gunakan, kita perlu memasukkan sebuah codingan terlebih dahulu ke dalamnya. Nah, ini kurang lebih codingannya seperti ini. Nah, untuk masukkannya kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Arduino ID. Nah, jadi caranya di sini kan ada kabel USB. Nanti kita colok ke Arduino Nano, lalu kita colok lagi satunya ke laptop. Nah, jadi nanti bisa memasukkannya melalui Arduino ID ini, aplikasi ini. Nah, kita juga dapat mengecek codingannya apakah ini sudah benar melalui sebuah website yang bernama Tinkercad, atau kita juga bisa menggunakan website lain seperti WalkMe dan banyak lagi.
sebenarnya waktu kita mengirimkan ini atau memasukkan codingan ini ke dalam Arduino Nano, jika terjadi sebuah kesalahan, maka nanti si Arduino ID ini dapat mendeteksi kesalahan tersebut dan menyuruh kita melihat lagi apakah codingan ini sudah benar atau belum. Nah, jadi kita langsung praktek saja apakah lampu ini akan menyala atau tidak. Nah, oke, kita bisa lihat lampunya sudah menyala. Kita coba tepuk. Oke, berhasil guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu hasil karya kami selama beberapa minggu ini. Nah, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kami, Bu Sri Hartati, karena telah mensupport kami dan juga memberikan dana untuk proyek kita kali ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Bu Purnamasari selaku PLT dari Sekolah UPT SMA Negeri 10 Utara ini, karena juga telah membantu memberikan sedikit dana juga untuk membeli beberapa komponen pada praktek kita kali ini. Nah, jadi itu saja mungkin saya atas nama Muhammad Dafa Faiz, mewakili teman-teman saya yang lain juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.